Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih kalian berdiri di depan rak cat rambut, terus lihat angka-angka di kemasannya dan malah jadi bingung sendiri? Nah, hari ini kita bakal bongkar semua misteri di balik pewarnaan rambut profesional. Kita akan pecahin kode-kodenya bareng-bareng biar kita ngerti sains di balik setiap warna yang keren itu. Pernah kan kamu pegang kemasan cat rambut terus mikir, ini angka 7.4 maksudnya apaan sih? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Angka-angka itu bukan kode acak loh. Itu tuh semacam bahasa universal di dunia rambut, dan hari ini kita bakal belajar bahasa itu sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita bisa ngertiin soal warna, kita harus paham dulu sama kanvasnya, yaitu rambut kita sendiri. Dan semuanya itu berawal dari sedikit pelajaran kimia yang simple. Coba deh bayangin kutikula rambut kamu. Lapisan paling luarnya itu kayak gerbang. Kalau rambut lagi sehat, pH-nya asam, gerbangnya itu ketutup rapat, makanya rambut kelihatan kinclong dan warnanya awet. Tapi kalau kita mau masukin warna baru, kita butuh produk yang basah buat ngebuka paksa gerbang itu. Nah, ini dia kenapa rambut kadang terasa agak beda setelah diwarnain. Oke, sekarang kanvasnya udah kita pahami nih. Yuk kita masuk ke inti acaranya, memecahkan bahasa rahasia yang dipakai para hairstylist buat menciptakan warna-warna rambut yang luar biasa. Sistem penomoran kode ini pada dasarnya tuh kayak resep rahasia sebuah warna. Cuma dengan beberapa angka, seorang hairstylist bisa tahu segalanya tentang warna itu. Ini adalah kunci biar hasilnya konsisten dan bisa ditebak setiap saat. Angka pertama atau angka yang ada sebelum titik itu namanya level. Ini simpel banget, cuma skala dari 1 sampai 10 yang nunjukin seberapa gelap atau terang warnanya. Level 1 itu hitam legam, dan level 10 itu pirang paling terang. Gampang kan? Nah, di sini nih bagian ajaibnya dimulai. Angka setelah titik itu nunjukin tone, atau karakter warnanya. Apakah warnanya hangat, kayak emas atau tembaga, atau malah dingin, kayak abu-abu. Angka inilah yang ngasih tahu kita. Misalnya, 0.3 berarti ada sentuhan emas, sementara 0.1 artinya ada sentuhan abu-abu yang cool. Semua warna rambut alami kita itu cuma berasal dari dua pigmen ini. Eumelanin buat warna-warna gelap, dan pheomelanin buat warna-warna terang kayak merah dan kuning. Nah, dua pigmen ini adalah pemain utama dalam drama pewarnaan rambut, dan peran mereka bakal jadi penting banget sebentar lagi. Oke, sekarang kita bakal bahas konsep yang sedikit lebih tricky, di mana banyak orang sering salah kaprah. Yuk, kita lurusin bareng-barang. Nah, ini nih dia, pertanyaan yang sering banget ngejebak bahkan untuk stylist pemula sekalipun. Apakah tingkat terang gelapnya rambut alias level itu sama dengan pigmen yang muncul pas di bleaching alias undercoat? Gimana menurut kamu? Jawabannya adalah sama sekali enggak. Ini adalah dua hal yang beda banget dan ngertiin perbedaannya itu adalah kunci buat jago dalam pewarnaan rambut. Jadi, poin pentingnya begini. Level itu soal seberapa terang atau gelap rambut kamu secara keseluruhan. Sedangkan undercoat itu adalah warna hangat, merah, orange, atau kuning yang secara alami muncul di level tersebut pas rambut lagi diterangin. Kamu nggak bisa naikin level rambut tanpa ketemu sama si undercoat ini. Coba lihat ini deh. Pas kamu nerangin rambut dari level 3 yang gelap ke level 7 yang lebih terang, kamu itu udah pasti bakal ketemu sama undercoat yang warnanya oranye kekuningan. Nah, disitulah seninya seorang hairstylist. Gimana caranya menetralkan warna hangat yang nggak kita mau ini, biar hasil akhirnya jadi sempurna. Jadi, gimana caranya kita naikin level? Ada dua cara utama. Bleaching itu ibaratnya opsi nuklir. Paling kuat, bisa bikin rambut paling terang, tapi risikonya juga paling besar. Kalau lifting pakai cat high lift, itu cara yang lebih lembut. Dia nerangin rambut sambil masukin warna, tapi kemampuannya terbatas. Jadi ini pilihan antara kekuatan maksimal versus kesehatan rambut. Sekarang kita sampai di bagian dapurnya, bagian formula rahasianya. Disinilah seni ketemu sama sains, dan di mana para hairstylist hebat benar-benar nunjukin keahlian mereka. Kelihatannya aneh kan? Tapi ini inti dari teori warna. Di dunia rambut, warna-warna yang berseberangan di roda warna itu bakal saling menetralkan. Contohnya, kalau rambut kamu punya undercoat kuning, yaitu poin 3, dan kamu pengen hasil yang lebih dingin, kamu bakal tambahin warna dengan ton ungu atau abu-abu atau biru, yaitu poin 2 atau poin 1. Kenapa? Soalnya di roda warna, ungu itu lawannya kuning. Mereka saling membatalkan. Ini bukan matematika biasa, ini matematika warna. Dan ini dia angka saktinya, 200%.
Dalam formulasi warna profesional, total pigmen itu harus nyampe 200%. Gampangnya gini, 100% buat pigmen dasar yang nutupin rambut secara merata, dan 100% lagi buat pigmen tone yang ngasih karakter warna yang kamu mau. Ini aturan emas buat hasil yang seimbang dan sempurna. Dan pada akhirnya, ya ini dia intinya. Semua orang bisa ngikutin resep, tapi seorang seniwan sejati itu paham kenapa resep itu bisa berhasil, paham sains di baliknya. Itulah yang bakal jadi kekuatan super kamu di dunia pewarnaan rambut. Jadi, sekarang kamu udah dibekali sama pengetahuan rahasia ini, dunia warna ada di tangan kamu. Kodenya udah kita pecahin. Pertanyaannya sekarang adalah, mahakarya apa yang bakal kamu ciptakan selanjutnya?